Selamat datang lagi di channel ini, tempat di mana kita bahas cerita horor fiksi paling menyeramkan dari seluruh pelosok Indonesia. Cerita kali ini datang dari sebuah daerah terpencil di Sumatera Barat. Desa ini nggak ada di Google Maps, nggak ada sinyal, dan yang paling aneh, nggak ada satupun warga desanya yang bisa difoto. Ya, kamu nggak salah dengar, penduduknya nggak punya bayangan. Mereka juga nggak bisa difoto. Setiap kali difoto, hasilnya kosong. Atau malah cuma terlihat latar belakang saja. Namaku Dion. Tahun lalu aku ikut sebuah program eksplorasi budaya dan sejarah di Sumatera Barat. Bareng 3 temanku, Rama, Gita, dan Yoga. Kami ini anak-anak jurusan antropologi di sebuah universitas di Jakarta. Nah, tugas kami waktu itu adalah mendokumentasikan desa-desa adat yang masih menyimpan kebudayaan lokal. Salah satu desa yang direkomendasikan dosen pembimbing kami adalah Desa Talago Silempang. Tapi anehnya, waktu kami cari di internet, nggak ada info apa-apa soal desa ini. Bahkan di Google Earth pun, titiknya nggak jelas. Tapi, ada satu hal yang bikin kami makin penasaran, kata dosen kami. Kalau kalian mau cari cerita unik, masuklah ke desa yang nggak bisa direkam kamera. Kami pikir, itu cuma kiasan. Tapi ternyata bukan. Perjalanan ke sana butuh waktu 2 hari. Dari kota Padang, kami naik mobil sewaan ke arah Payakumbuh, terus masuk ke jalur kecil yang makin lama makin sempit, terus nanjak ke arah perbukitan. Setelah itu, kami harus jalan kaki selama 2 jam, melewati hutan pinus. Untungnya, kami ditemani pemandu lokal, Pak Amir. Waktu sampai di Desa Talago Silempang, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Desa ini kecil banget, cuma ada sekitar 30 rumah panggung dari kayu tua, dengan bentuk tradisional Minangkabau. Tapi yang bikin merinding, suasananya hening banget. Warganya sopan, ramah, tapi mereka semua pucat. Nggak ada warna merah di pipi. Matanya redup, seakan nggak pernah tidur. Kami disambut oleh kepala desa, seorang pria tua berjanggut putih panjang yang dipanggil Datuk Kuniang. Beliau ngajak kami duduk, dan sejak awal udah bilang, kalau kalian mau ambil gambar atau video, silakan. Tapi jangan kaget kalau hasilnya kosong. Kami pikir itu cuma mitos. Tapi pas Yoga coba ambil foto pakai DSLR, hasilnya beneran kosong. Cuma rumah panggung doang yang kelihatan. Orang-orangnya nggak muncul sama sekali. Kami coba terus. Bahkan pakai kamera HP, kamera infrared, sampai pakai drone. Hasilnya tetap sama. Warga desanya nggak pernah muncul. Gita mulai merasa aneh dan agak takut. Dia bilang, kita ini beneran dikelilingi manusia, atau ini semua cuma ilusi. Tapi kami masih lanjut eksplorasi. Kami wawancara warga, kami catat tradisi mereka, dan kami tidur di rumah salah satu keluarga yang bersedia menampung kami. Malam pertama, kami semua nggak bisa tidur. Suasana desa terlalu sunyi, nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara angin. Tapi dari jendela, aku ngelihat hal yang aneh. Ada warga desa yang berdiri diam di tengah jalan tanah, kayak patung, matanya kosong, kepalanya menengadah ke langit. Jam 2 pagi. Dan yang bikin bulu kuduku merinding, semua warga desa ngelakuin hal yang sama. Mereka keluar dari rumah, berdiri diam di jalan, semua menghadap ke atas. Nggak ada suara, nggak ada gerakan. Bahkan, anjing atau ayam kampung pun nggak terdengar. Cuma mereka berdiri seperti mayat hidup yang menunggu sesuatu turun dari langit. Besok paginya, saat kami tanya ke keluarga yang menampung kami, mereka cuma jawab pendek, itu ritual biasa. Kami sedang menerima cahaya dari asal kami. Asal? Cahaya. Kami makin bingung, tapi mereka menolak menjelaskan lebih lanjut. Hari kedua kami lanjut eksplorasi. Tapi sejak pagi, kita mulai merasa nggak enak badan. Dia pucat, terus sering ngomong sendiri. Kadang dia ketawa, lalu tiba-tiba nangis. Yoga sempat bilang kalau semalam dia lihat Gita berdiri di halaman belakang rumah. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Dan dia bergumam, aku bisa melihat mereka. Sekarang, mereka nggak butuh bayangan. Kami pikir Gita stres karena suasana desa yang aneh. Kami putuskan buat sepat-sepat selesaikan dokumentasi dan pergi dari sana. Tapi waktu kami tanya ke Pak Amir soal rute pulang, dia nggak ada di mana-mana. Hilang. Bahkan warga desa bilang mereka nggak lihat Pak Amir sejak malam pertama. Kami mulai panik. Kami coba cari sinyal. Coba hidupkan GPS. Tapi semuanya mati. Power bank juga tiba-tiba nggak bisa ngecas. Semua baterai kamera kami pun kosong. Padahal tadi malam masih penuh. Malam kedua jauh lebih parah. Kami ngelihat warga desa lagi-lagi keluar rumah jam 2 pagi. Tapi kali ini, mereka semua merangkak. Badan mereka nempel di tanah. Merayap pelan ke tengah lapangan desa. Wajah mereka kotor. Tangan berdarah.
tapi nggak ada suara. Gita tiba-tiba keluar rumah, ikut merangkak juga. Kami kejar dia, tapi pas kami sentuh bahunya, dia berbalik dan matanya hitam semua. Dia cuma bilang, "Jangan ikut campur, aku sudah dipilih." Lalu dia teriak kencang sekali, sampai semua lampu di Roma-Roma langsung padam. Kami lari balik ke rumah. Rama histeris. Dia mulai bacain doa, tapi malah mimisan hebat. Yoga muntah darah. Aku coba tetap tenang, tapi tubuhku gemetaran. Besok paginya, kita hilang. Warga bilang dia sudah menyatu. Kami nggak ngerti maksudnya. Datu Kuniang hanya berkata, tidak semua manusia diciptakan untuk abadi. Di dunia nyata, ada yang harus kembali ke bentuk asal. Kami memohon untuk diantar pulang. Tapi Datuk bilang, kalau memang kamu bukan bagian dari kami, kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Kami berjalan ke arah hutan, tanpa pemandu. Semua jalur terasa asing. Kabut tebal turun, matahari nggak terlihat. Kompas, muter-muter nggak jelas. Kami putuskan jalan terus tanpa arah. Tiba-tiba Rama berhenti. Dia lihat ke tanah dan bilang, bayangan gue hilang. Gue nggak punya bayangan. Kami semua langsung cek dan, benar, bayangan kami nggak ada. Kami lari sekencang-kencangnya. Nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Yoga jatuh ke jurang kecil dan kakinya patah. Aku nggak kuat ngangkat dia. Dan Rama terus teriak-teriak panik. Lalu, dari balik kabut, warga desa mulai muncul. Berdiri diam, tanpa suara, mengelilingi kami. Tapi, mereka melayang. Kakinya nggak napak tanah. Aku pingsan. Aku bangun di rumah sakit Padang 3 hari kemudian. Katanya aku ditemukan warga hutan dalam keadaan dehidrasi parah. Rama, Yoga, dan Gita nggak pernah ditemukan. Aku pikir semua itu cuma halusinasi. Sampai aku buka galeri HP, ada satu foto terakhir. Foto blur. Seperti hasil tangkapan malam. Tapi ada wajah Gita di sana. Tanpa bayangan, matanya hitam. Dan di belakangnya, ada puluhan bayangan manusia yang gak punya tubuh. Sampai sekarang aku gak ngerti apa sebenarnya desa Talago Silempang itu. Tapi aku tahu satu hal. Bukan semua desa layak untuk dikunjungi. Ada tempat-tempat yang memang sengaja gak ada di peta. Supaya manusia gak salah masuk. Dan kalau kalian suatu hari lagi jalan-jalan ke Sumatera Barat, dan ketemu jalan kecil ke hutan pinus, jangan pernah ambil jalur itu. Bisa jadi, kalian gak akan pernah kembali. Terima kasih telah menyaksikan film horor kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.